Selamat datang di channel teman Teidu. Di channel ini. Seperti biasa saya akan kembali dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Malam takbiran seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan bagi seluruh umat muslim. Di desa kecil di Jawa Tengah, gema takbir menggema dari surau, berpadu dengan suara anak-anak yang berlarian membawa obor. Namun, bagi keluarga Parjo, malam itu justru menjadi awal dari petaka yang tak terduga. Parjo dan istrinya, Surti, hidup dalam kesederhanaan bersama anak sematawayang mereka, Wanto, yang baru berusia 12 tahun. Rumah mereka kecil, berdinding, anyaman bambu, dengan atap rumbia yang mulai lapuk. Parjo bekerja serabutan, kadang menjadi buruh tani, kadang menjadi tukang kayu, sementara Surti menerima pesanan menjahit dari para tetangga untuk menambah penghasilan. Meski hidup dalam keterbatasan, mereka tetap menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur. Namun, kebahagiaan kecil itu hancur seketika ketika Pak Sastro, orang terkaya di desa, tiba-tiba datang bersama beberapa warga ke rumah mereka. Pak Sastro adalah seorang saudagar sukses yang memiliki sawah luas dan ternak yang banyak. Dulu, sebelum menikah dengan Parjo, Surti pernah bekerja sebagai pembantu di rumahnya. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, hubungan mereka tak pernah akrab. Ada dendam lama yang membara dalam hati Pak Sastro, dendam yang tak pernah benar-benar diungkapkan. Dengan raut wajah penuh amarah, Pak Sastro menunjuk Parjo dengan tatapan tajam. "Parjo, kau tahu ayam jantan kesayanganku hilang tadi sore, dan aku tahu betul siapa yang mencurinya." Parjo yang tengah duduk di teras rumahnya terkejut mendengar tuduhan itu. Ia langsung berdiri, sementara Surti keluar dari dalam rumah dengan wajah penuh tanda tanya. "Maksudmu apa, Pak Sastro? Kami bahkan tidak pernah mendekati kandang ayammu," ujar Parjo, mencoba tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. "Jangan pura-pura bodoh. Orang-orang di desa ini tahu kalian susah. Sudah jelas kalian yang mengambil ayamku untuk persiapan lebaran," bentak Pak Sastro dengan suara keras. Beberapa warga yang ikut bersamanya mulai berbisik-bisik. Mereka tahu keluarga Parjo memang miskin. Bagi mereka, tuduhan Pak Sastro terdengar masuk. Lagi pula, siapa lagi yang akan mencuri ayam jika bukan orang yang membutuhkan makanan untuk hari raya? Surti melangkah maju. Suaranya bergetar menahan emosi. "Demi Allah, kami tidak mencuri, Pak Sastro. Kami memang miskin, tapi kami tidak akan pernah mengambil barang milik orang lain." Namun, Pak Sastro tidak mau mendengar. Ia menoleh ke warga yang mengikutinya. "Kalau tidak percaya, coba kita periksa rumah mereka. Siapa tahu ayam itu ada di dalam." Tanpa memberi kesempatan bagi Parjo atau Surti untuk membela diri, warga langsung menyerbu masuk ke dalam rumah. Mereka mengobrak-abrik setiap sudut ruangan, membuka lemari, mengangkat tikar, bahkan membongkar dapur. Wanto yang ketakutan hanya bisa berdiri di sudut ruangan, memeluk lutut. Matanya berkaca-kaca melihat orang-orang memperlakukan rumahnya seperti sarang pencuri. Setelah beberapa menit mencari, warga tidak menemukan apapun. Tidak ada ayam, tidak ada bulu-bulu yang berserakan, tidak ada tanda-tanda keluarga Parjo telah mencuri. "Pak Sastro, tidak ada apa-apa di sini," ujar salah satu warga dengan ragu. Namun, bukannya meminta maaf, Pak Sastro justru semakin marah. Mereka pasti sudah menyembunyikannya di tempat lain, atau mungkin sudah mereka sembelih dan buang sisa-sisanya. Beberapa warga mulai goyah, tapi ada juga yang tetap percaya pada tuduhan Pak Sastro. Warga desa itu memang terkenal mudah terprovokasi, dan dalam suasana menjelang lebaran yang penuh hiruk-pikuk, mereka tidak butuh alasan kuat untuk mempercayai fitnah yang dilemparkan oleh orang kaya seperti Pak Sastro. "Lalu bagaimana kalau kita hukum mereka?" seru seseorang dari kerumunan. Suasana mulai memanas. Beberapa pria dewasa mengepalkan tangan mereka, bersiap untuk mengambil tindakan. Parjo mundur perlahan, melindungi Surti dan Wanto di belakangnya. Wanto merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat, tubuhnya gemetar. "Tunggu, kita belum punya bukti!" seru Pak Lurah yang tiba-tiba datang dan berusaha menenangkan warga. Namun, suara Pak Lurah seolah tenggelam dalam amukan massa. "Tidak perlu bukti, kita sudah tahu mereka pencurinya," teriak salah seorang warga yang lain. Pak Sastro tersenyum tipis, puas melihat bagaimana kebencian dan amarah bisa dengan mudahnya dikendalikan. "Kalian tahu apa yang harus dilakukan kepada pencuri, bukan?" ujarnya dingin. Dengan teriakan penuh kemarahan, warga mulai bergerak maju.
Parjo dan Surti hanya bisa saling berpegangan, sementara Wanto berdiri tak berdaya. Malam yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi malam penuh ketakutan dalam hitungan detik. Pekarangan rumah kecil itu berubah menjadi neraka. Tangan-tangan kasar menarik Parjo keluar, sementara Surti meronta-ronta mencoba menyelamatkan suaminya. Wanto hanya bisa berdiri kaku, tak mampu berbuat apa-apa. Tangisan dan jeritan mereka bercampur dengan gema takbir yang masih berkumandang dari surau. Tapi tak ada seorang pun yang datang untuk menghentikan kekejian itu. Warga desa yang lain memilih untuk diam di rumah mereka, tak ingin ikut campur dalam amukan yang tak masuk akal ini. Wanto menyaksikan segalanya dengan mata kepala sendiri. Ia melihat bagaimana tangan-tangan itu menghantam tubuh ayahnya, bagaimana tendangan mendarat di tubuh ibunya. Ia melihat bagaimana darah mulai mengalir di tanah yang kering. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan semuanya, tapi suaranya tercekat, tubuhnya seakan membeku. Ia hanya bisa menatap dengan mata yang mulai kabur oleh air mata. Ketika akhirnya tubuh kedua orang tuanya tergeletak tak bergerak di tanah, Wanto merasa dunianya runtuh. Ia ingin berlari ke arah mereka, ingin membangunkan mereka, tapi menahannya di tempat. Pak Sastro mendekat, menatap tubuh tak bernyawa itu dengan puas, lalu berkata dengan nada dingin, "Inilah akibatnya kalau berani mencuri dari orang yang lebih berkuasa." Warga mulai bubar satu persatu. Tak ada yang peduli pada tubuh Parjo dan Surti yang terbujur kaku di tanah. Tak ada yang peduli pada anak kecil yang kini sendirian, kehilangan segalanya dalam satu malam. Hanya angin malam yang berbisik lembut, membawa dendam yang mulai tumbuh di hati seorang anak bernama Wanto. Dendam yang akan mengantarnya ke jalan yang gelap dan penuh kematian. Malam takbiran yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi lautan amarah yang tak terkendali. Di bawah langit malam yang dihiasi cahaya bulan samar, puluhan warga desa berkumpul di pekarangan rumah kecil milik Parjo. Sorot mata mereka memancarkan kebencian yang telah dibakar oleh fitnah keji Pak Sastro. Beberapa pria membawa pentungan, sementara yang lain menggenggam batu di tangan mereka. Parjo dan Surti berdiri di depan pintu rumah, berusaha menghadapi tuduhan yang terus dilontarkan kepada mereka. Wanto yang masih kecil bersembunyi di balik dinding rumah dengan tubuh gemetar. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi suaranya seakan tertahan di tenggorokan. "Kami bersumpah tidak mencuri ayam Pak Sastro. Kami tidak bersalah." Suara Parjo bergetar, berusaha menahan rasa takut yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun, warga tak peduli. Mereka telah termakan amarah yang membara. Pak Sastro berdiri di antara kerumunan dengan senyum tipis penuh kemenangan. "Kalau kalian tidak mencuri, lalu siapa? Ayam itu hilang, dan hanya kalian yang paling mungkin melakukannya." Suaranya lantang, memprovokasi massa lebih jauh. "Betul, tidak mungkin ada orang lain. Mereka pasti sudah menyembunyikannya. Pencuri harus dihukum." Teriakan demi teriakan menggema, semakin menyulut api kemarahan warga. Beberapa orang mulai bergerak maju, mendekati Parjo dengan tatapan penuh murka. Surti memeluk lengan suaminya. Air mata mulai menggenang di matanya. "Tolonglah, kami tidak melakukannya. Kami bahkan tidak pernah masuk ke halaman rumah Pak Sastro," katanya dengan suara lirih. Tapi jawaban itu hanya membuat warga semakin marah. Tanpa aba-aba, salah seorang pria tiba-tiba mendorong Parjo hingga tersungkur ke tanah. "Dasar maling, jangan berbohong." Parjo mencoba bangkit, namun tendangan keras menghantam perutnya. Ia terbatuk, merasakan sakit yang luar biasa. Warga mulai mengelilinginya, memberikan pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Surti menjerit ketakutan, berusaha menarik tubuh suaminya. Namun salah seorang warga menampar wajahnya hingga ia jatuh tersungkur di tanah. "Kita tidak mencuri! Hentikan! Tolong! Hentikan!" teriaknya putus asa. Namun, suara itu tenggelam dalam gelombang amarah yang semakin menggila. Satu persatu, warga mulai ikut serta dalam pengeroyokan. Batu-batu dilemparkan ke arah rumah Parjo, menghancurkan jendela dan perabotan di dalamnya. Beberapa orang menarik rambut Surti, mencaci makinya sebagai perempuan tak tahu malu yang mengajarkan anak-anaknya mencuri. Di balik dinding rumah, Wanto hanya bisa menyaksikan semuanya dengan tubuh yang gemetar hebat. Matanya membelalak menyaksikan bagaimana tubuh ayahnya dihantam berkali-kali. Bagaimana ibunya meronta-ronta meminta pertolongan. Air mata mengalir di pipinya. Dadanya terasa sesak, namun tubuhnya kaku tak mampu bergerak sedikit pun. Pak Sastro tetap berdiri di tempatnya, menikmati kekacauan yang telah ia ciptakan.
Senyum kepuasan masih terukir di wajahnya. Baginya, malam ini bukan sekadar hukuman bagi orang yang dituduh mencuri, tapi juga balas dendam pribadi kepada Surti, yang dulu pernah menolak cintanya. Ia tidak peduli jika keluarga itu tak bersalah, yang penting dendamnya terbalaskan. Cukup, cukup, mereka bisa mati, seru salah seorang warga yang mulai sadar bahwa ini bukan sekadar hukuman biasa. Namun, histeria massa sudah terlanjur tak terkendali. Parjo sudah tak lagi bergerak, tubuhnya terkapar dengan wajah penuh darah. Surti masih mencoba merangkak mendekati suaminya, meski tubuhnya pun telah penuh luka. Ampun, kami tidak mencuri. Ampun. Suara Surti nyaris tak terdengar, tapi tak ada belas kasihan. Seseorang mengayunkan balok kayu ke kepalanya. Suara benturan keras menggema, dan tubuh Surti langsung tergeletak di tanah. Darah merembes di tanah kering, menyatu dengan debu yang berterbangan. Wanto tak bisa lagi menahan jeritannya. Ia menangis terseduh-seduh, merosot ke lantai dengan lutut. Gemetar, tubuhnya serasa mati rasa. Jiwanya seakan ikut terbunuh malam itu. Dunia kecilnya yang dulu terasa hangat dan penuh kasih, kini berubah menjadi neraka yang mengerikan. Ketika massa akhirnya menyadari bahwa Parjo dan Surti tak lagi bergerak, keheningan menyelimuti mereka. Beberapa orang mulai mundur perlahan, menatap tangan mereka yang berlumuran darah dengan wajah ketakutan. Mereka tak menyangka amarah mereka telah berubah menjadi pembunuhan keji. Pak Sastro tetap diam, memandang tubuh tak bernyawa di hadapannya. Ini pelajaran bagi siapapun yang berani mencuri dariku, katanya datar sebelum langkah pergi. Satu persatu warga pun mulai membubarkan diri, meninggalkan rumah kecil yang kini menjadi saksi bisu dari kebrutalan mereka. Tak ada yang berani menatap ke belakang, tak ada yang peduli pada seorang bocah kecil yang masih terseduh di dalam rumah. Kehilangan segalanya dalam satu malam, dalam keheningan yang menyesakkan. Wanto merangkak keluar dari tempat persembunyiannya. Dengan langkah gemetar, ia mendekati tubuh kedua orang tuanya yang telah dingin. Tangan kecilnya menyentuh pipi ibunya yang berlumuran darah, mencoba menggoyangnya. Ibu, bangun, ayah, bangun, bisiknya lirih, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi tak ada jawaban, hatinya hancur. Ia ingin menjerit, ingin menangis, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah isakan tertahan. Dadanya sesak, dipenuhi kebencian yang membara dengan air mata, yang mengalir deras, yang menatap langit malam, yang masih menggema dengan suara takbir. Suara itu kini terasa begitu jauh, begitu asing. Di dalam hatinya, ia bersumpah bahwa suatu hari nanti, semua orang yang telah menyakiti keluarganya akan membayar harga atas perbuatan mereka. Malam itu, seorang anak kecil kehilangan segalanya, dan dalam kegelapan, bibit dendam mulai tumbuh di hatinya. Malam itu, setelah melihat kedua orang tuanya meregang nyawa di tangan warga desa yang beringas, Wanto tidak bisa lagi bertahan di sana. Tubuhnya gemetar hebat, dadanya terasa sesak dipenuhi amarah, ketakutan, dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. Ia tahu, jika tetap tinggal di desa itu, ia mungkin akan mengalami nasib yang sama dengan ayah dan ibunya. Dengan langkah terseok-seok, ia berlari ke arah hutan, meninggalkan rumah kecilnya yang kini berlumuran darah. Hutan di pinggiran desa itu terkenal angker. Tidak banyak orang yang berani masuk ke dalamnya, terutama saat malam hari. Namun bagi Wanto, tidak ada tempat lain yang bisa ia tuju. Gelapnya hutan terasa lebih aman dibanding desa yang penuh dengan manusia berhati iblis. Angin malam menusuk kulitnya, yang napasnya tersengal-sengal. Tapi ia terus berlari. Dedauan yang basah oleh embun menyentuh kulitnya. Ranting-ranting tajam melukai kakinya. Namun ia tak peduli. Tangisnya telah kering. Kini yang tersisa hanyalah kebencian yang mendidih dalam dadanya. Setelah merasa cukup jauh, ia berhenti sejenak di bawah pohon besar. Lututnya lemas. Ia terduduk di tanah yang dingin. Lapar dan kelelahan mulai menyerangnya. Tetapi pikirannya masih dipenuhi bayangan kejadian tadi. Wajah ayah dan ibunya yang hancur dipukuli warga masih jelas di benaknya. Ia menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah, menahan jeritan yang ingin keluar dari tenggorokannya. Mereka akan membayar. Mereka semua akan membayar. Bisiknya lirih dengan mata yang kosong. Semalaman ia bertahan di sana, sendirian dalam kegelapan. Ketika pagi tiba, perutnya mulai terasa perih. Wanto berusaha mencari sesuatu yang bisa dimakan. Ia menemukan beberapa buah hutan yang tampak bisa dikonsumsi. Denk, lahap, ia menyantapnya. Meskipun rasanya asam dan sepat. Air sungai yang jernih
menjadi penyambung hidupnya untuk hari itu. Namun, ia sadar bahwa ia tidak bisa selamanya bertahan di hutan seperti ini. Ia butuh perlindungan, butuh tempat untuk bernaung, dan lebih dari itu, ia butuh kekuatan untuk membalas dendam. Saat senja mulai turun, Wanto mendengar suara langkah kaki di dekatnya. Ia merapatkan tubuhnya di balik semak-semak, berusaha melihat siapa yang datang. Seorang lelaki tua dengan jubah hitam panjang melangkah perlahan, membawa tongkat kayu, tatapannya tajam, penuh wibawa. Rambutnya panjang dan janggutnya lebat, memberikan kesan menyeramkan. "Anak kecil, kenapa kau di sini sendirian?" tanya lelaki itu dengan suara berat. Wanto tidak langsung menjawab. Ia masih menatap lelaki itu dengan curiga. "Aku bertanya padamu, nak, kau tersesat?" Akhirnya, dengan suara serak dan lemah, Wanto menjawab, "Aku tidak punya rumah lagi. Orang tuaku dibunuh." Mata lelaki tua itu menyipit, seakan memahami beban yang sedang dipikul anak itu. "Siapa namamu, Wanto?" Lelaki itu mengangguk pelan. "Aku Ki Jagur. Aku tinggal di dalam hutan ini. Jika kau tak punya tempat, kau bisa ikut denganku." Wanto menatapnya dengan ragu. Ia tidak mengenal lelaki ini. Namun, apakah ada pilihan lain? Jika ia tetap bertahan sendirian di hutan, cepat atau lambat, ia akan mati kelaparan atau dimangsa binatang buas. Dengan sedikit ragu, akhirnya ia mengangguk. Ki Jagur membawa Wanto ke sebuah gubuk tua di tengah hutan. Meski terlihat sederhana, tempat itu jauh lebih nyaman dibanding harus tidur di tanah terbuka. Wanto diberi makanan dan minuman. Untuk pertama kalinya, sejak tragedi malam itu, ia merasakan sedikit ketenangan. Namun, di dalam hatinya, dendam masih membara. Ki Jagur memandangi bocah itu dengan tatapan tajam. Ia bisa merasakan kebencian yang kuat dalam diri Wanto. Dendam yang mendalam, yang bisa menjadi bahan bakar untuk sesuatu yang lebih besar. "Wanto, kau ingin membalas dendam, bukan?" tanya Ki Jagur tiba-tiba. Anak itu menatapnya dengan mata yang masih berair. "Ya, aku ingin mereka semua merasakan sakit seperti yang mereka lakukan pada ayah dan ibu. Aku ingin mereka mati." Ki Jagur tersenyum tipis. "Aku bisa membantumu, tapi jalan yang akan kau tempuh bukan jalan yang mudah. Jika kau ingin membalas dendam, kau harus menjadi lebih kuat. Kau harus memiliki kekuatan yang tidak dimiliki manusia biasa." "Bagaimana caranya?" tanya Wanto penuh semangat. "Aku bisa mengajarimu ilmu hitam, ilmu yang bisa membuatmu lebih kuat. Ilmu yang bisa membuat orang-orang itu merasakan penderitaan seperti yang kau rasakan." Wanto tergial. Ia masih anak, tapi hatinya sudah hancur berkeping-keping. Tidak ada lagi kebaikan dalam dirinya, tidak ada lagi harapan untuk kehidupan yang normal. Satu-satunya yang ia inginkan adalah balas dendam. "Ajari aku, guru," ucapnya mantap. Ki Jagur tertawa pelan, lalu mengangguk. "Baik, mulai hari ini, kau bukan lagi bocah lemah. Kau akan menjadi muridku, dan suatu hari nanti, dendamu akan terbalaskan." Malam itu, di bawah bulan purnama yang menggantung di langit, Wanto memulai perjalanan barunya. Ia tak lagi menjadi bocah kecil yang ketakutan. Ia adalah anak yang diselimuti dendam, yang siap mengorbankan segalanya demi keadilan versinya sendiri. Tahun demi tahun berlalu sejak Wanto pertama kali melangkahkan kaki ke gubuk Ki Jagur. Bocah kurus yang dulu ketakutan dan menangis, kini telah berubah menjadi pemuda yang penuh kebencian. Setiap hari, ia menjalani ritual-ritual ilmu hitam yang semakin mengikis sisi kemanusiaannya. Ki Jagur adalah guru yang keras, tanpa belas kasihan, dan tanpa toleransi terhadap kelemahan. Wanto pun tumbuh dalam didikan itu, menjadikan kebenciannya sebagai bahan bakar yang semakin memperkuat jiwanya dalam kegelapan setiap malam. Di bawah cahaya bulan yang redup, Ki Jagur membimbing Wanto dalam ritual yang semakin mengikat dirinya dengan dunia gaib. Mereka bersemedi di tepi sungai Keramat, membaca mantra-mantra dalam bahasa kuno, dan melakukan berbagai pengorbanan untuk memperkuat energi supranatural yang kini mulai mengalir dalam tubuh Wanto. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan seringkali membawa bisikan-bisikan dari alam lain. Wanto tidak lagi takut. Ia bahkan mulai merasa akrab dengan kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata yang kini selalu mengikutinya. Dendam adalah kekuatan, Wanto. Semakin kau merasakannya, semakin kuat kau menjadi, ujar Ki Jagur suatu malam saat mereka duduk di depan api unggun. Wanto mengangguk. Dendam adalah satu-satunya alasan ia bertahan selama ini. Ia tidak lagi mengenal cinta,
atau kasih sayang. Dunia baginya hanyalah tempat di mana kejahatan harus dibalas dengan kejahatan yang lebih besar. Ki Jagur menugaskan Wanto untuk melakukan berbagai ujian. Salah satunya adalah menyesatkan dan mencelakai orang-orang yang tanpa sengaja memasuki wilayah hutan mereka. Dengan ilmu yang telah dipelajari, Wanto dapat membuat seseorang tersesat berhari-hari. Mendengar suara-suara mengerikan, bahkan melihat bayangan hitam yang mengintai dari balik pepohonan. Namun, kekuatan terbesar yang ia kuasai adalah kemampuannya memanggil roh-roh penasaran. Ia bisa berbicara dengan arwah orang-orang yang mati dalam keadaan tidak tenang. Ia mendengar bisikan mereka, merasakan penderitaan mereka, dan menggunakannya sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Malam-malam, Wanto semakin dipenuhi oleh ritual yang mengerikan. Ki Jagur membawanya ke sebuah gua di tengah hutan yang dipenuhi tulang belulang hewan dan manusia. Di tempat itu, Wanto melakukan perjanjian dengan kekuatan gelap yang akan membantunya dalam balas dendam. Ia harus mempersembahkan darahnya sendiri, membiarkan tubuhnya dilukai sebagai tanda pengabdian kepada ilmu hitam. Rasa sakit yang ia rasakan justru semakin memperkuat tekadnya. Dalam bisikan makhluk-makhluk gaib, ia mendengar janji bahwa dendamnya akan terlunasi. Selama belasan tahun, Wanto mengasah kemampuan ini. Tubuhnya kini kekar, sorot matanya tajam dan dingin. Tidak ada lagi sisa-sisa bocah ketakutan dalam dirinya. Setiap malam, ia memikirkan satu hal, pembalasan. Suatu malam, Ki Jagur memanggil Wanto ke dalam gubuknya yang dipenuhi asap dupa. "Muridku, waktumu telah tiba," kata Ki Jagur dengan suara berat. "Semua ilmu yang kau pelajari selama ini harus kau gunakan untuk menuntaskan dendammu. Kembalilah ke desa asalmu, tunjukkan pada mereka bahwa mereka telah salah memilih musuh." Wanto menatap gurunya dengan mata dingin. "Apa yang harus kulakukan, guru?" Ki Jagur tersenyum samar. "Kau sudah tahu jawabannya. Orang-orang itu telah mengambil segalanya darimu. Sekarang, giliranmu yang mengambil segalanya dari mereka. Jangan beri mereka ampun, biarkan mereka merasakan penderitaan yang lebih buruk daripada kematian." Tanpa ragu, Wanto mengangguk. Ia telah menunggu saat ini seumur hidupnya. Ia ingin melihat wajah-wajah yang dulu meneriakkan tuduhan palsu kepada orang tuanya. Ia ingin mendengar jeritan mereka, merasakan ketakutan mereka, seperti yang ia rasakan dulu. Pagi itu, dengan pakaian hitam dan mata yang menyimpan kebencian yang membara, Wanto meninggalkan hutan. Ia tidak menoleh ke belakang. Kubak Tempet, tumbuh selama belasan tahun itu, kini hanya tinggal kenangan. Hanya satu hal yang ada di pikirannya, pembalasan. Saat berjalan keluar dari hutan, ia merasakan energi gelap yang berputar di sekelilingnya. Setiap langkahnya terasa berat, namun juga dipenuhi kekuatan yang mengalir deras di tubuhnya. Bayangan masa lalu terus menghantui pikirannya, tapi kali ini ia tidak lagi takut. Ia bukan bocah tak berdaya yang hanya bisa menangis. Ia Adok yang telah bangkit dari kehancuran, dan malam-malam desa itu tak akan lagi damai setelah ia kembali. Langkahnya mantap menuju desa yang pernah mengkhianatinya. Angin yang berembus seakan membawa bisikan-bisikan dari arwah yang menuntut keadilan. Wanto tersenyum tipis. Sudah saatnya semua orang itu merasakan neraka di dunia. Langkah Wanto membawa dirinya kembali ke desa yang pernah menghancurkan hidupnya. Seiring waktu, desa itu telah mengalami banyak perubahan. Namun wajah-wajah yang menggores luka dalam hatinya masih ada. Rumah-rumah kayu digantikan dengan bangunan. Tembok, jalanan yang dulu hanya tanah becek, kini mulai berlapis semen. Namun, bagi Wanto, tempat ini tetap sama. Tempat di mana ia kehilangan segalanya. Tempat di mana amukan masa yang buta menelan nyawa kedua orang tuanya tanpa belas kasihan. Dengan hati yang dipenuhi kebencian, Wanto mengamati desa dari kejauhan. Ia tidak segera bertindak. Ia menunggu, mengamati, membiarkan rasa takut merayapi orang-orang sebelum menghabisi mereka satu persatu. Malam pertama setelah kedatangannya, ia menyusuri jalanan desa dengan langkah tanpa suara. Bayangannya menyatu dengan kegelapan. Matanya menatap tajam ke arah rumah-rumah yang telah lama ia tinggalkan. Kemarahan membuncah dalam dadanya saat ia melihat rumah Pak Sastro, orang pertama yang menuduh keluarganya mencuri ayam. Pria itulah yang memimpin amukan warga, yang pertama kali melayangkan pukulan ke tubuh ayahnya. Wanto berdiri di depan rumah Pak Sastro, merapal mantra yang diajarkan Ki Jagur. Udara malam tiba-tiba menjadi lebih dingin, angin berhembus membawa bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang terikat dengan dunia gaib.
Dengan mata terpejam, Wanto memanggil arwah-arwah gentayangan. Jiwa-jiwa yang penuh dendam seperti dirinya. Pak Sastro yang tengah tertidur lelap, tiba-tiba terbangun dengan tubuh berkeringat. Jantungnya berdegup cepat. Merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut kamar. Ia mencoba bangun, namun tubuhnya terasa berat. Tiba-tiba, bayangan hitam merayap dari langit-langit, mengeluarkan suara mengerikan seperti bisikan banyak orang. Kau akan membayar. Pak Sastro ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Bayangan itu semakin mendekat, membentuk wajah yang samar-samar dikenalnya. Wajah Parjo, ayah Wanto, dengan mata yang kosong namun dipenuhi kemarahan. Pak Sastro meronta, tetapi tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap dengan mata membelalak ketika bayangan itu merayap masuk ke dalam tubuhnya. Pagi harinya, warga desa dikejutkan oleh kematian Pak Sastro. Ia ditemukan di tempat tidurnya dengan tubuh kaku, mulut menganga, dan mata melotot, penuh ketakutan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tetapi ekspresi wajahnya membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Seolah-olah sebelum mati, ia telah menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Desa pun geger. Kabar kematian Pak Sastro menyebar dengan cepat. Beberapa orang menganggapnya sebagai kematian biasa. Namun sebagian besar warga percaya bahwa ini adalah akibat dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berasal dari dunia gaib. Ini bukan kematian biasa, bisik salah seorang warga kepada tetangganya. Wajahnya seperti orang yang mati karena ketakutan. Aku yakin ini ulah makhluk halus. Jangan-jangan ini kutukan, sahut yang lain dengan wajah pucat. Kutukan dari dosa yang pernah kita lakukan. Ketakutan mulai merayapi desa. Warga yang dulu ikut dalam amukan massa mulai merasa gelisah. Mereka merasa sesuatu mengintai mereka di dalam kegelapan. Mereka merasa diikuti, mendengar bisikan aneh di malam hari, dan sering melihat bayangan melintas di sudut mata mereka. Tetapi setiap kali mereka menoleh, tidak ada siapapun di sana. Wanto tersenyum puas dalam kegelapan. Ini baru permulaan. Ayah akan membuat mereka merasakan ketakutan yang lebih dalam, lebih menyiksa. Mereka tidak akan tahu kapan giliran mereka tiba. Ia ingin mereka hidup dalam paranoia, dalam rasa bersalah yang perlahan-lahan akan menghancurkan mereka sebelum ajal menjemput. Malam berikutnya, Wanto menargetkan korban berikutnya. Pak Darto, sahabat dekat Pak Sastro yang dulu ikut menghasut warga. Pak Darto kini sudah tua, tubuhnya mulai melemah, tetapi ingatannya tentang kejadian masa lalu masih jelas. Kini, ketakutan mulai menguasai dirinya. Ia sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara-suara aneh di dalam rumahnya. Suara langkah kaki yang tidak terlihat, suara ketukan di jendela, suara bisikan di telinganya yang menyebut namanya berulang-ulang. Pak Darto mulai kehilangan kewarasannya. Suatu malam, ia tidak tahan lagi. Dengan tubuh gemetar, ia keluar dari rumahnya sambil membawa pisau, berniat menghadapi siapapun yang bermain-main dengannya. Namun, di luar hanya ada kegelapan. Angin berhembus dingin, membawa suara-suara yang tidak bisa ia pahami. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul sesosok bayangan. Tinggi, wajahnya samar, tetapi sorot matanya penuh kebencian. Pak Darto ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa lemas. Bayangan itu melayang mendekat, mengeluarkan suara serak yang membuat darahnya membeku. Dosa tidak bisa dilupakan. Pak Darto berteriak, namun sebelum suaranya terdengar, tubuhnya jatuh ke tanah, kaku, dengan mata membelalak ketakutan. Keesokan harinya, warga kembali digegerkan oleh kematian misterius. Pak Darto ditemukan tewas di halaman rumahnya, dengan ekspresi yang sama mengerikannya seperti Pak Sastro. Ketakutan menyelimuti desa. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban. Perak, ini bukan kebetulan, gumam seorang warga. Seseorang sedang membalas dendam. Desa yang dulu tenang, kini dipenuhi ketakutan. Warga yang dulu merasa kebal, kini menjadi paranoid. Wanto tahu bahwa ini baru awal dari semuanya. Ia belum selesai. Masih ada banyak orang yang harus membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Ia akan memastikan bahwa sebelum mati, mereka akan merasakan kengerian yang tidak pernah mereka bayangkan. Desa semakin tenggelam dalam ketakutan. Setelah kematian Pak Sastro dan Pak Darto, warga mulai merasa bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Orang-orang yang dulu ikut dalam pengeroyokan terhadap Parjo dan Surti
mulai mengalami kejadian aneh dan menakutkan. Tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana kejadian itu akan datang. Tetapi satu hal yang pasti, mereka akan mengalami nasib yang mengerikan. Pada suatu pagi, seorang warga menemukan tubuh Pak Wiryo, salah satu orang yang dulu ikut menghakimi keluarga. Wanto tergeletak di pinggir rel kereta api. Tubuhnya hancur, tercabik-cabik seperti dilindas kereta yang melaju dengan kecepatan tinggi. Namun yang aneh, saksi yang melihat kejadian itu bersumpah bahwa tidak ada satupun kereta yang melintas. Saat tubuh Pak Wiryo ditemukan, seolah-olah sesuatu yang tak kasat mata telah menyeretnya ke rel dan menghancurkan tubuhnya. Tak berselang lama, seorang pemuda bernama Parman yang waktu itu masih bocah, tetapi ikut berteriak menyulut kemarahan massa, menghilang secara misterius. Ia pergi dari rumahnya pada suatu malam dan tak pernah kembali. Warga mencarinya ke segala penjuru desa, ke ladang, ke tepi sungai, hingga ke hutan terdekat, tetapi tidak ada jejaknya. Beberapa orang berspekulasi bahwa ia diculik makhluk halus, atau lebih buruk, dijadikan tumbal oleh kekuatan gelap yang kini menghantui desa. Keadaan semakin mencekam ketika Pak Karto, seorang petani tua yang juga terlibat dalam kejadian tragis 12 tahun lalu, ditemukan tergantung di pohon beringin besar di pinggir desa. Tidak ada tanda-tanda perlawanan di tubuhnya, tetapi ekspresi wajahnya penuh dengan ketakutan. Seolah-olah sebelum menghembuskan napas terakhir, ia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Kematian demi kematian terjadi, membuat warga desa tak bisa lagi mengabaikan kenyataan. Ini bukan kebetulan. Mereka mulai percaya bahwa arwah Parjo dan Surti telah bangkit dari kubur untuk menuntut balas. Desas-desus mengenai kutukan mulai menyebar. Orang-orang tak lagi berani keluar rumah saat malam tiba. Bahkan suara jangkrik yang biasa menemani malam terasa begitu menakutkan. Ini semua karena dosa kita di masa lalu, seru seorang wanita tua saat berkumpul di balai desa. Kita telah membunuh orang tak bersalah, dan sekarang mereka menuntut balas. Kepenik semakin menjadi-jadi. Beberapa warga mulai meninggalkan desa karena takut menjadi korban berikutnya. Sementara yang lain memilih mengadakan ritual-ritual adat untuk mengusir roh jahat, berharap bisa menghentikan teror yang mengintai mereka. Di tengah kekacauan ini, seorang sesepuh desa bernama Mbah Kromo mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia adalah orang yang paling dihormati di desa, seorang lelaki tua yang memahami banyak hal tentang dunia gaib. Mbah Kromo merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kutukan arwah gentayangan. Ia yakin bahwa ada seseorang yang mengendalikan. Pada suatu malam, Mbah Kromo memutuskan untuk melakukan tirakat. Berdiam diri di dalam rumahnya sambil berdoa dan bermeditasi. Ia ingin mendapatkan petunjuk dari leluhur tentang siapa dalang di balik semua kejadian ini. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, tetapi membawa bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang peka terhadap dunia lain. Dalam keheningan, Mbah Kromo tiba-tiba merasakan kehadiran sesuatu. Ia membuka matanya, dan di hadapannya berdiri sesosok bayangan hitam dengan mata merah menyala. Bayangan itu tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan tajam. Mbah Kromo mencoba membaca energi makhluk itu, mencoba mencari tahu siapa yang telah mengirimnya. Lalu, ia melihat sebuah penglihatan. Seorang pemuda dengan sorot mata penuh kebencian sedang berdiri di puncak bukit, memandang desa dengan tatapan dingin. Pemuda itu tidak lain adalah Wanto, anak yang 12 tahun lalu kehilangan kedua orang tuanya dengan cara yang begitu kejam. Mbah Kromo kini mengerti, ini bukan sekadar arwah gentayangan. Ini adalah dendam yang telah dipupuk selama bertahun-tahun, diperkuat dengan ilmu hitam yang sangat kuat. Mbah Kromo menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa desa ini dalam bahaya besar. Jika Wanto tidak dihentikan, maka satu persatu orang yang dulu terlibat dalam kejadian tragis itu akan mati dengan cara yang mengerikan. Ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, Mbah Kromo mengumpulkan para tetua desa. Dengan wajah serius, ia menceritakan apa yang telah ia ketahui. Para tetua Tehjia, beberapa dari mereka terlihat ketakutan. Mereka tahu bahwa ilmu hitam tidak bisa dianggap remeh. Jika Wanto memang telah menguasai kekuatan gelap, maka melawannya bukanlah perkara mudah. Kita harus mencari cara untuk menghentikannya, kata Mbah Kromo. Jika tidak, desa ini akan terus dihantui teror sampai tak ada seorang pun yang tersisa. Namun, bagaimana caranya? Mereka tahu
Wanto sudah tidak lagi menjadi bocah kecil yang lemah. Ia kini adalah seorang pria yang telah menguasai ilmu hitam tingkat tinggi. Mereka tidak bisa menghadapi Wanto secara langsung tanpa persiapan yang matang, Mbah. Kromo berpikir keras. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan seseorang yang telah dikuasai ilmu hitam adalah dengan menghadapi akarnya, kebenciannya. Tetapi, bagaimana caranya membujuk seseorang yang telah kehilangan segalanya untuk melepaskan dendamnya? Sementara para tetua desa berunding, Wanto masih terus mengawasi dari kejauhan. Ia tahu bahwa para pembunuh orang tuanya kini hidup dalam kicuk. Ia tahu bahwa keadilan yang selama ini ia tunggu akhirnya datang. Namun, apakah ini cukup? Apakah ia sudah benar-benar puas? Belum. Ia masih memiliki daftar panjang nama-nama yang harus membayar harga atas apa yang mereka lakukan. Dan ia tidak akan berhenti sampai semuanya merasakan penderitaan yang sama seperti yang pernah ia alami. Desa itu kini tak lagi sama. Jalan-jalan yang dulunya ramai dengan suara anak-anak bermain dan orang-orang bercengkerama di teras rumah berubah menjadi sepi dan mencekam. Malam-malam yang biasanya diisi dengan takbir dan tawa menjelang lebaran, kini diselimuti bisikan-bisikan ketakutan dan doa-doa yang tak berujung. Kematian yang terjadi satu persatu telah membuat sebagian besar warga memilih meninggalkan kampung halaman mereka. Di antara yang tersisa, hanya ada orang-orang yang dulu terlibat dalam fitnah keji terhadap keluarga Parjo. Mereka yang dahulu paling vokal menuduh dan menghakimi, kini hidup dalam ketakutan, menanti giliran mereka sendiri untuk dihukum oleh kekuatan yang tak terlihat. Setiap malam mereka mendengar suara langkah di luar rumah. Bisikan-bisikan menyeramkan di telinga mereka, dan bayangan hitam yang bergerak di sudut mata mereka. Pak Lurah akhirnya tak tahan. Ia memutuskan untuk mencari dukun sakti yang bisa menenangkan. Bersama beberapa warga yang masih berani, ia melakukan perjalanan ke desa sebelah, mencari orang yang dianggap mampu menghadapi kekuatan jahat ini. Namun, setiap dukun yang mereka temui menolak. Mereka mengatakan bahwa kekuatan yang mereka hadapi bukan sekadar arwah penasaran, melainkan ilmu hitam tingkat tinggi yang dipenuhi dendam dan kebencian. Kalian sudah terlanjur membangunkan amarah yang tak bisa dipadamkan dengan mudah, kata salah satu dukun tua. Ini bukan sekadar roh penasaran, ini adalah kutukan yang kalian buat sendiri. Pak Lurah pulang dengan tangan kosong. Keputusasaan melanda. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka mulai kehilangan harapan. Kematian kini hanya soal waktu. Di tempat lain, di sebuah rumah tua yang terbengkalai di ujung desa, Wanto duduk bersila dalam kegelapan. Di hadapannya, beberapa boneka jerami yang ia gunakan sebagai perantara untuk menyiksa korbannya satu persatu. Ia telah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar manusia biasa. Dendamnya telah memberinya kekuatan, dan kini ia menikmati setiap kepanikan dan ketakutan yang melanda desa. Ia menutup matanya dan tersenyum tipis. Di dalam pikirannya, ia melihat wajah-wajah ketakutan orang-orang yang dulu menghabisi keluarganya. Wanto merasakan kepuasan yang luar biasa. Dulu, ia hanyalah bocah lemah yang hanya bisa menangis dan menyaksikan kedua orang tuanya dibantai tanpa daya. Tapi sekarang, ia telah menjadi malaikat maut bagi mereka. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ada sesuatu yang mengusik. Sebuah perasaan yang bahkan tidak bisa ia pahami sendiri. Apakah ini benar-benar kebahagiaan yang ia cari? Atau apakah ia hanya terjebak dalam lingkaran kebencian yang semakin lama semakin menelan jiwanya? Di belai desa, beberapa warga yang tersisa berkumpul dalam ketakutan. Mereka mencoba mencari cara untuk bertahan, tetapi tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Mereka saling menuduh, mencari siapa yang mungkin menjadi sasaran berikutnya. Beberapa orang bahkan mulai histeris, berteriak bahwa mereka semua akan mati jika tetap di desa ini. Pak Lurah akhirnya berdiri dan menghela napas dalam. Kita tidak bisa hanya berdiam diri, katanya. Kita harus menemukan orang yang bertanggung jawab atas semua ini. Tapi siapa? Seorang warga bertanya dengan suara gemetar. Semua ini terjadi begitu saja. Mungkin memang arwah Parjo dan Surti yang mengutuk kita. Tidak. Suara berat Mbah Kromo tiba-tiba terdengar dari sudut ruangan. Lelaki tua itu perlahan berdiri. Tatapannya tajam, menembus kerumunan. Ini bukan kerja arwah. Ini adalah ulah seseorang yang menguasai ilmu hitam. Semua orang terdiam. Tatapan mereka tertuju pada Mbah Kromo, menanti kelanjutan ucapannya.
Seseorang telah kembali ke desa ini dengan penuh kebencian. Seseorang yang kita lupakan selama bertahun-tahun. Pak Lurah mengernyitkan dahi. Maksudmu, siapa? Iba. Kromo menarik napas panjang. Wanto. Seketika suasana menjadi semakin mencekam. Warga yang mendengar nama itu merasa jantung mereka berhenti berdetak. Wanto. Anak kecil yang dulu hanya bisa menangis saat orang tuanya dipukuli hingga mati. Wanto yang mereka kira sudah lama mati, entah di mana. Jika benar, Wanto telah kembali. Dan jika benar ia yang melakukan semua ini, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia pasti sudah belajar ilmu hitam, gumam seseorang di sudut ruangan. Itulah kenapa kita dihantui oleh kematian satu persatu. Pak Lurah mengusap wajahnya dengan putus asa. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Mbah Kromo menatap langit-langit balai desa yang remang-remang. Kita harus menemuinya. Mungkin masih ada cara untuk menghentikan ini semua. Tapi bagaimana kalau dia membunuh kita? Mbah Kromo tidak menjawab. Ia tahu bahwa risikonya besar. Wanto bukan lagi anak kecil. Ia kini adalah seseorang yang telah menyatu dengan kegelapan. Tetapi, jika mereka tidak mencoba, maka desa ini akan terus diliputi teror tanpa akhir. Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Wanto masih tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia telah berhasil membalaskan dendamnya. Tetapi mengapa hatinya masih terasa kosong? Ia mengira bahwa membunuh mereka satu persatu akan memberinya kepuasan. Tetapi semakin banyak nyawa yang ia renggut, semakin besar kehampaan yang ia rasakan. Ia menatap bayangannya sendiri di permukaan air di depannya. Matanya kini bukan lagi mata bocah ketakutan berusia 12 tahun. Matanya adalah mata seseorang yang telah kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Malam itu, angin berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan yang memenuhi desa. Wanto tahu bahwa waktunya hampir habis, dan ia harus memutuskan apakah ia akan terus berada di jalan ini, ataukah ia akan menghadapi bayangannya sendiri untuk terakhir kalinya. Malam itu, angin berembus dingin di desa yang kini hampir kosong. Cahaya bulan menyorot jalanan yang sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan desir dedaunan yang tertiup angin. Warga yang tersisa, mereka yang dulu ikut serta dalam fitnah keji terhadap keluarga Parjo, berkumpul di balai desa. Wajah-wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Menyadari bahwa ajal bisa menjemput kapan saja, Pak Lurah berdiri di depan, napasnya berat. Kita tidak bisa hanya bersembunyi seperti ini. Jika benar ini perbuatan Wanto, kita harus menghadapinya, katanya dengan suara bergetar. Tapi bagaimana? Tanya seorang warga. Suaranya parau karena ketakutan. Kita bahkan tidak tahu di mana dia berada. Seakan menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar balai desa. Langkah itu berat, lambat, dan pasti. Semua orang menoleh ke arah pintu yang terbuka sedikit karena angin. Bayangan panjang tampak bergerak di baliknya. Suasana tegang, hingga akhirnya seseorang muncul dari kegelapan. Wanto, ia kini berdiri di empang. Sosoknya lebih tinggi dari yang mereka ingat, dengan tubuh lebih tegap dan mata yang hitam pekat, tanpa sedikit pun cahaya kemanusiaan. Ia mengenakan pakaian serba hitam, dan di sekelilingnya terasa hawa dingin yang menusuk. Beberapa warga terengah-engah, sebagian berpegangan erat satu sama lain. Tak ada yang berani berbicara. Dengan langkah perlahan, Wanto masuk ke dalam balai desa. Setiap langkahnya terasa berat, seolah membawa bayangan kematian. Ia menatap satu persatu wajah yang dulu pernah menertawakannya, memukulinya, menghakimi orang tuanya tanpa bukti. Orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Masih ingat aku? Suara Wanto terdengar lirih, namun menggema di ruangan itu. Pak Lurah menelan ludah. Wanto, kami tidak tahu kalau kau masih hidup. Tidak tahu? Wanto tertawa kecil. Tidak ada yang peduli. Lebih tepatnya, mata Wanto menyapu sekeliling ruangan, melihat wajah-wajah yang kini penuh dengan ketakutan. Kalian semua mengingat malam itu? Tanyanya dengan suara dingin. Malam takbiran, saat kalian berbondong-bondong ke rumah kami, menghancurkan segalanya. Saat kalian menuduh bapak dan ibu mencuri, padahal mereka tak bersalah. Tak ada yang menjawab. Beberapa warga hanya bisa menunduk, menggigit bibir mereka sendiri. Kalian memukuli mereka sampai mati. Lanjut Wanto. Di depan mataku, hanya anak kecil, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis dan bersembunyi. Wanto, kami hanya... Suara Pak Lurah bergetar. Kalian hanya terbakar amarah. Kalian tidak berpikir. Dan setelah itu, kalian hidup seperti tidak ada yang terjadi. Mata Wanto menyala marah.
Tapi aku tidak melupakan. Aku tidak pernah melupakan. Tiba-tiba, udara di dalam ruangan berubah. Angin kencang bertiup entah dari mana membuat pintu dan jendela berderak keras. Beberapa warga mulai menangis ketakutan. Lalu terjadilah. Pak Lurah adalah yang pertama. Tubuhnya mendadak kaku, matanya membelalak. Dari mulutnya keluar suara erangan yang menyakitkan sebelum tubuhnya terlempar ke belakang, menabrak dinding dengan keras. Ia menggelepar sejenak, lalu diam untuk selamanya. Warga lain menjerit ketakutan. Beberapa mencoba kabur, tapi pintu-pintu seakan terkunci oleh kekuatan tak terlihat. Satu persatu, mereka mulai menemui ajalnya dengan cara yang mengerikan. Ada yang tubuhnya melayang ke udara sebelum terhempas ke lantai dengan suara tulang patah yang memuakkan. Ada yang mendadak kejang-kejang sebelum akhirnya mati dengan wajah membiru. Ada pula yang tubuhnya membakar sendiri, menjerit-jerit sebelum akhirnya hanya tersisa abu. Wanto berdiri di tengah ruangan, menyaksikan semuanya dengan wajah tanpa ekspresi. Ia tidak perlu bergerak. Ilmu hitam yang ia kuasai sudah cukup untuk menuntaskan semuanya. Ketika jeritan terakhir menghilang, balai desa kembali sunyi. Mayat-mayat tergeletak dalam berbagai posisi mengenaskan. Darah mengalir di lantai kayu, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Wanto menarik napas dalam-dalam. Ia menutup matanya sejenak. Dendamnya sudah tuntas. Ia melangkah keluar, meninggalkan balai desa yang kini dipenuhi kematian. Ia berjalan melewati jalanan desa yang sunyi, melewati rumah-rumah yang kosong, melewati kenangan-kenangan yang dulu menyakitkan. Ia berdiri di tengah desa, menatap langit yang kini mulai menunjukkan tanda-tanda fajar. Di dalam hatinya ada keheningan yang aneh, bukan kepuasan, bukan kebahagiaan, hanya kehampaan. Ia telah membalas dendam, tapi apakah itu cukup? Langkah Wanto terasa ringan saat ia berjalan meninggalkan desa yang telah menjadi saksi pembalasannya. Angin malam bertiup pelan, membawa bau kematian yang masih menggantung di udara. Bulan menggantung di langit, menyinari jalanan desa yang kini sunyi. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan, hanya kesunyian yang menyelimuti. Di sepanjang jalan, rumah-rumah tampak kosong. Beberapa pintunya terbuka, seperti ditinggalkan dalam keadaan panik. Penduduk yang masih hidup sudah melarikan diri, tidak ingin bernasib sama seperti mereka yang telah tewas. Namun, meski desa ini sekarang sepi, Wanto tahu ketakutan akan tetap tinggal. Ia tidak membunuh semua orang, tidak menghancurkan desa sepenuhnya. Ia ingin yang tersisa tetap hidup dengan beban dosa mereka, dihantui oleh bayangan masa lalu yang tidak bisa mereka ubah. Saat mencapai batas desa, Wanto berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang, menatap bayangan desa yang mulai tertelan gelapnya. Malam, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Kepuasan yang selama ini ia bayangkan setelah membalas dendam ternyata tidak hadir sepenuhnya. Dendamnya sudah terbalaskan, tapi apa yang tersisa untuknya sekarang? Sejak malam takbiran belasan tahun lalu, hidupnya hanya berisi kebencian. Ia bertahan hidup di tengah penderitaan dan dendam yang menggerogoti jiwanya. Kini, setelah segalanya berakhir, yang tersisa hanyalah kehampaan. Apa kau puas, Wanto? Suara Ki Jagur bergema dalam pikirannya. Suara gurunya yang selama ini membimbingnya di jalan kegelapan. Wanto mengingat bagaimana ia diajari menyalurkan amarahnya. Bagaimana ia menjalani ritual-ritual mengerikan demi mendapatkan kekuatan. Semua itu untuk momen ini. Namun, kini setelah semuanya selesai, tidak ada kehangatan, tidak ada kebahagiaan, hanya kesunyian. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Kemudian, tanpa menoleh lagi, ia melangkah pergi. Tidak ada tujuan, tidak ada tempat untuk kembali. Yang ia tahu, ia tidak bisa tinggal di desa ini, tempat yang telah menjadi kuburan bagi masa lalunya. Angin malam berembus kencang, membawa suara-suara samar. Mungkin itu hanya bisikan angin, atau mungkin itu suara roh-roh yang tersisa di desa itu. Roh orang-orang yang telah ia habisi. Wanto tidak peduli. Ia hanya terus berjalan, menghilang ke dalam gelapnya malam, meninggalkan kisahnya sebagai legenda kelam di desa itu. Penduduk yang tersisa, jika masih ada yang berani kembali, akan menceritakan kisah ini turun-temurun. Kisah tentang seorang anak yang kembali dari kegelapan, membawa dendam yang membara dan menghancurkan mereka yang dulu menindasnya. Desa itu tidak akan pernah sama lagi, tidak akan pernah pulih dari luka yang ditinggalkan Wanto, dan Wanto, ia akan terus berjalan, mengikuti jalan yang tak berujung, membawa bayangan masa lalunya sendiri.
Legenda kelam itu akan terus hidup, berbisik di antara pepohonan, terbawa angin malam yang dingin. Sebuah kisah tentang penuntut balas yang akhirnya pergi, meninggalkan ketakutan abadi di belakangnya.